Welcome back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Halo, balik lagi sama aku Erna. Jadi kali ini kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa ekonomi. Nah, sebelum bahas ke peristiwa ekonomi, aku akan jelasin tentang kegiatan ekonomi. Jadi, menurut ekonomi, kegiatan manusia itu terdiri dari dua jenis, yaitu kegiatan ekonomi dan kegiatan non-ekonomi. Bedanya apa sih? Kalau kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dapat diukur dan dinilai dengan uang. Sedangkan kegiatan non-ekonomi adalah kegiatan yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan uang. Menurut Market Business News, kegiatan ekonomi adalah kegiatan menyediakan, menjual, membeli barang atau jasa. Jadi tujuan dari kegiatan ekonomi itu sendiri adalah menghasilkan barang, yang mana barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh konsumen yang tidak dapat membuat barang atau jasa tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan ekonomi ini menyebabkan orang-orang dapat memenuhi kebutuhannya, yang mana awalnya orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, maksudnya di sini manusia itu memiliki keinginan yang sangat banyak. Misalkan teman-teman udah punya mobil, mesti teman-teman pengen beli yang lain, misalkan beli helikopter, beli pesawat pribadi, dan lain-lain. Nah, kelangkaan atau terbatasnya sumber daya manusia atau sumber daya alam untuk memproduksi barang atau jasa, inilah yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan sendiri mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah terbatasnya alat pemenuh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua adalah dibutuhkannya pengorbanan untuk memperoleh alat pemenuh atau pemuas kebutuhan. Nah, beberapa cara untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah yang pertama, menjadi jasa profesional untuk melakukan suatu aktivitas, yang mana kita akan memperoleh imbalan berupa jasa seperti spesialis yang telah kita lakukan. Dan yang kedua yaitu menjadi tenaga kerja, yang mana kita akan mendapatkan upah dari para pemberi kerja. Kegiatan ekonomi sendiri berdasarkan produksinya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kegiatan ekonomi primer, yaitu kegiatan yang mengolah barang yang diperoleh langsung dari alam seperti pertanian, perkebunan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekonomi sekunder, yaitu kegiatan yang berupa pengolahan barang atau jasa seperti industri manufaktur, pabrik. Nah, yang ketiga adalah kegiatan ekonomi tersier, yaitu kegiatan ekonomi berupa pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir adalah kegiatan ekonomi kuarter, yaitu kegiatan ekonomi di bidang pengetahuan seperti sekolah, universitas, dan lain-lain. Dan kegiatan dasar ekonomi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan atau menambah guna suatu barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menentukan siapa yang akan memperoleh barang atau jasa yang telah kita hasilkan ini tadi. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau menurunkan nilai guna dari suatu barang atau jasa yang telah kita produksi. Nah, kita lanjut ke peristiwa ekonomi yang kedua, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan pekerjaannya. Nah, kemiskinan ini menyebabkan daya beli masyarakat yang rendah, sehingga dengan adanya kemiskinan menyebabkan pendapatan suatu negara menjadi menurun juga. Menurut data BPS, kondisi kemiskinan di Indonesia per September 2019 berada pada angka 9,22%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,19% dari Maret 2019. Ketua BPS, Suharyanto, mengatakan bahwa angka penurunan kemiskinan di Indonesia per September 2019 mengalami penurunan kurang lebih sebesar 137.000 jiwa. Suharyanto juga menjelaskan bahwa dari periode 2006 sampai dengan September 2019, posisi kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Namun, hal ini terkecuali pada periode Maret 2015 dan September 2013, yang mana pada periode tersebut angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan karena peningkatan harga kebutuhan bahan pokok manusia. Nah, apa sih hubungannya antara peningkatan harga bahan pokok dan juga kemiskinan? Karena pada saat itu manusia harus mengorbankan lebih banyak uangnya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokoknya, sedangkan pendapatan yang ia peroleh adalah tetap, sehingga menyebabkan kemiskinan. Nah, mau tidak mau manusia harus tetap mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, karena itu merupakan bahan pokok.
Nah, di sisi lain, manusia juga harus mengurangi kebutuhan atau uangnya untuk membeli bahan-bahan sekunder atau bahan pelengkap seperti handphone, mobil mewah. Kemampuan daya beli masyarakat yang semakin menurun secara terus-menerus seperti kemampuan untuk membeli mobil mewah, handphone, dan lain-lain itu disebut deflasi, yaitu kondisi di mana jumlah uang yang beredar semakin sedikit sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut juga semakin menurun. Nah, kebalikan dari deflasi sendiri itu adalah inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana jumlah uang yang beredar yang sangat banyak sehingga manusia memiliki kemampuan untuk membeli barang atau jasa dengan jumlah uang yang banyak. Angka inflasi di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2015 mengalami kenaikan. Di Indonesia, angka inflasi berada pada kisaran 8,5%, sedangkan di negara-negara berkembang lainnya, angka inflasi berkisaran dari 3-5%. Nah, inflasi di Indonesia kembali stabil pada tahun 2015, yaitu disebabkan oleh meningkatnya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian tadi 4 peristiwa ekonomi. Yang pertama yaitu kelangkaan, yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga deflasi, dan yang terakhir adalah inflasi. Sekian cerita hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!